Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita. Di sela waktu-waktu luang kita yang ada, kita bisa duduk lagi dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah pada kita dengan berkah ilmu, dan kita diberi taufik untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Baik, kali ini kita membahas kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, berisi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana mereka berdua bersepakat akan hadis tersebut. Kali ini kita masih seputar masalah sholat, masuk pembahasan sholat Id. Hadis penomoran di buku saya hadis 145. Yaitu kita lihat hadis pertama dan hadis kedua untuk kesempatan kali ini. Yaitu hadis pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umaru yusalluna al-idaini qabla al-khutbati. Ibnu Umar mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Abu Bakar, juga Umar, mereka melaksanakan sholat Id. Qoblal khutbah, sebelum khutbah. Dan di sini disebutkan sholat dulu, yaitu sholat Id terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan khutbah Id. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya begitu sederhana, khutbah Id itu ada setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sekarang kita lihat terlebih dahulu pengertian Id. Id itu apa? Id itu adalah suatu musim di mana orang-orang berkumpul. Dan bisa jadi berulang setahun, sebulan, atau sepekan sekali. Dan kaum muslimin itu memiliki dua Id yang berulang tiap tahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri disebut fitri karena artinya adalah kembali lagi berbuka. Berbuka apa? Berbuka apa? Boleh makan lagi. Karena selama sebulan penuh puasa. Berarti disebut Idul Fitri, kita kembali lagi berbuka. Maka hari senang-senang kembali lagi boleh makan. Apakah tepat diartikan dengan Idul Fitri itu adalah kembali lagi suci? Fitri di sini bukan makna kembali suci, namun fitri di sini bermakna iftar.
aftara yuftiru, ya, jadi fitri nantinya. Artinya itu tadi kembali berbuka. Dan saat kembali berbuka seperti ini berarti punya maksud juga pada hari Idul Fitri tidak boleh berpuasa. Berarti hari senang-senang. Hari senang-senang bukan hari berduka. Dan juga pengertian yang tepat, hari Idul Fitri bukan hari melebur dosa. Dan juga yang tepatnya adalah bukan dikhususkan juga untuk maaf-maafan. Dan tidak boleh orang punya keyakinan khusus maaf-maafannya nanti pas Syawal itu baru dilebur semuanya, tidak. Kapan kita maaf-maafan berarti? Kapan maaf-maafan? Ya kalau saya buat salah sama kamu. Kalau nggak pernah ketemu terus, Mas, ya saya minta maaf ya selama ini punya salah. Saya baru ketemu sama kamu, kamu sudah minta maaf. Mana salahnya coba? Nggak pas. Dan itu hari Id, bukan hari nangis-nangis. Itu senang-senang. Makanya ketika para sahabat-sahabat kecil ketika itu memainkan, apa istilah kita kalau zaman ini ya? Ya bahasa ininya kosidahan itu kayak gitulah. Namun bukan kayak gitu sebenarnya. Mau bilang pasin juga ya agak sulit. Namun dimainkan oleh anak-anak perempuan yang masih kecil. Nabi SAW melihat mereka main alat-alat seperti itu, ya kayak rebana seperti itu. Kemudian Nabi SAW biarin mereka main, biarin itu karena itu id mereka. Itu adalah hari raya mereka. Biarkan mereka bersenang-senang. Namun yang main siapa tadi? Anak kecil perempuan. Berarti bukan laki-laki. Kalau laki-laki sudah seperti itu, maka dia akan mengeluarkan nada-nada yang akan menyerupai perempuan. Jadi terdengar enak gitu. Coba antum lihat penyanyi-penyanyi coba. Kalau penyanyi laki-laki itu, dia akan mendayu-dayukan suaranya jadi mirip perempuan. Betul nggak? Nah. Penampilannya juga kan? Iya, nggak ada penampilannya hancur lebur, nggak ada. Pasti penampilannya itu dia ya hiasi dirinya itu gimana, tampil menawan, suaranya dia buat bagaimana gitu. Nah, Nabi SAW di sini biarkan mereka itu main seperti tadi, anak-anak perempuan, maka tidak bisa diglobalkan untuk yang lainnya. Paham ini ya? Baik. Itu tanda hari bersukacita, senang-senang. Hari yang kedua apa? Idul Adha. Kalau Idul Fitri kaitannya dengan rukun Islam puasa Ramadan. Sedangkan Idul Adha itu kaitannya dengan rukun Islam juga haji. Dan juga syariat kurban. Juga syariat apa? Kurban. Kaitannya dengan itu. Kalau Idul Fitri suasana gembiranya itu bisa dari malam Idul Fitri, yaitu ketika tenggelamnya matahari di malam Id. Maka dianjurkan bertakbir sejak itu. Namun takbirnya yang lebih afdal adalah mulai berangkat dari rumah sholat, mau pergi sholat Id, dari rumah sudah bertakbir sampai ke lapangan. Ya, atau sampai ke tempat sholat. Sedangkan kalau untuk Idul Adha lebih lama lagi untuk masalah bertakbir tadi. Idul Adha lebih lama. Kalau Idul Adha takbirnya dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 13. Berapa hari berarti? Berapa hari? 13 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu namanya takbir mutlak. Takbir bebas. Di pasar, di jalan, dia mau kemana saja gitu, dia bertakbir.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Atau takbirnya 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Boleh yang pertama 2, boleh yang pertama 3. Mana yang benar? Mana yang benar? Mana ini takmir ini? Mana yang benar? Dua-duanya boleh. Jadi diriwayatkan sama-sama dari Ibnu Abi Syaibah. Riwayatnya diterima semuanya. Sehingga jangan larang-larang orang kalau ada yang takbir 3. Terima, tolerir dong dalam hal ini. Jangan terlalu kaku dalam masalah ini. Oh dia takbirnya itu 3, oh ini takbirnya 2. Oh, enggak masalah. Riwayatnya sama-sama ada. Yang masalah kamu takbir itu sambil dangdutan. Nah itu bermasalah. Takbir ya takbir biasa. Terus takbir yang kedua namanya takbir muqayyad. Mulai dari hari Arafah tanggal 9 waktu subuhnya sampai hari tasyrik terakhir. Ulang dari apa? Hari Arafah tanggal 9 waktu subuh sampai hari tasyrik terakhir. Berapa hari berarti? 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari kan? 5 hari. Takbirnya namanya takbir muqayyad. Setiap ba'da sholat bertakbir. Setiap ba'da sholat bertakbir. Bisa dia setelah salam langsung dia bertakbir, atau nantinya setelah dia berzikir dia bertakbir bebas. Itu namanya takbir muqayyad. Dikaitkan dengan waktu sholat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu. Takbirnya lebih lama berarti. Dari tanggal berapa tadi? 1 Zulhijjah sampai tanggal 13. Nah, suasana Id di sini lihat. Dikatakan sholat idnya dilakukan dulu dalam hadis ini ya. Sholat id dulu kemudian khutbah. Sholat idnya sepakat ulama 2 rakaat. Sekarang beberapa poin tentang sholat id. 1. Sholat id itu 2 rakaat. 2. Hukum sholat id adalah sunnah muakkad. Hukum sholat id adalah sunnah muakkad. 3. Wanita sekalipun mengalami haid tetap diperintahkan untuk keluar. Kalau wanita mengalami haid saya keluar, berarti anak-anak juga diperbolehkan keluar. Terus syarat sholat id. Syarat mendirikan sholat id ada 4. 1. Ya, yang penting ada 3 ya. Yang penting ada 3. 1. Dilakukan oleh orang-orang yang mustautin. Dilakukan oleh orang-orang yang mustautin. Yang mukim dan punya tempat tinggal. Mustautin itu yang mukim dan punya tempat tinggal. Dan di tempat tinggalnya sini permanen. Artinya selamanya dia tinggal di situ. Berarti ada enggak yang bukan mustautin di sini? Ada, musafir. Contoh gimana? Musafir di kapal besar.
Di kapal itu semuanya musafir. Maka syariat untuk sholat id di sini kalau disyaratkan mustautin, dan ini jadi pendapat jumhur, ini Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Dan Imam Syafi'i di pendapat yang qadimnya juga. Berarti tidak disyariatkan untuk yang di kapal pesiar tadi untuk sholat id. Sama juga tidak disyariatkan juga untuk sholat Jumat. Karena dia bukan mustautin. Contoh tadi sholat Jumat, yang paling sering itu sholat Jumat. Sholat Jumat nggak ada. Untuk mereka ganti zuhur. Sesama musafir nggak bisa dirikan sholat Jumat. Karena dia bukan mustautin. Tadi apa mustautin? Mungkin punya tempat tinggal yang permanen tadi. Itu bukan tempat tinggal kapal itu. Dan dia aslinya bukan rumah di situ. Sama juga dengan pekerja offshore di lepas pantai sana. Yang ngempor-ngempor minyak di lepas pantai. Sama juga. Lepas itu kewajiban idnya tadi. Lepas juga kewajiban sholat Jumatnya. Kalau sholat Jumat berarti diganti apa? Duhur sudah. Enggak usah pusing-pusing banget. Saya mau pergi dulu ke daratan dulu, mau sholat Jumat dulu. Oh enggak juga. Sudah kamu ganti zuhur aja. Zuhurnya berapa rakaat berarti? Kalau musafir, qashar jadi 2. Walaupun 2 rakaat, namun nggak pakai khutbah. Mustautin. Kemudian syarat yang kedua, dilakukan berjamaah. Berarti misalnya ada yang dalam perjalanan mudik gitu, pulang gitu, wah sampai di tempat, ya sudah bubar. Dia lakukan apa coba? Sholat id sendiri? Nggak dianggap. Cuma nanti ada qadha'nya. Sebagian ulama katakan qadha' dia ada. Kalau dia luput dari sholat berjamaah untuk id tadi. Tentang jumlah rakaatnya para ulama ada pembahasan sendiri tentang itu. Yang jelas ada qadha'. Terus yang syarat yang ketiga, waktunya. Awal waktu sholat id adalah ketika matahari meninggi setinggi tombak. Tombak itu, ini kalau gambarannya itu isna asyara sibron, yaitu setinggi tombak. Nanti diukur itu mataharinya ya. Setinggi tombak itu 12 nih. Shibron, jengkal. Berapa meter ini berarti? 12 ini. Nah terus dengan ukur itu mataharinya. Oh ini tak ukur dulu. Oh ini setinggi tombak ini. Pusing kan? Nah, berapa menit lah kira-kira setelah matahari terbit. Nah itu baru paling gampang kita dekati. Paling gampang didekati dengan sekitar 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit. Misalnya di Jogja itu matahari terbit jam berapa? Matahari terbit jam berapa? Jam 6. Jam 6 kamu baru bangun mungkin itu. Jam berapa? 5? 5.11. Matahari terbit 5.11. Ditambahkan taruhlah 10 sampai 15 menit lagi kan? Berarti tambah 15. Berapa berarti? 5.26. Nah itu sudah mulai waktu sholat id tadi. 6:30 sudah masuk belum? Sudah. Jam 7 sudah lebih-lebih lagi, sudah panas. Kalau berarti sholat idnya dilaksanakan 6:30, di Jogja sudah masuk. Itu awal waktunya. Akhir waktu sholat id sampai waktu zawal. Sampai waktu zawal, yaitu mendekati zuhur, kira-kira 15 menit sebelum zuhur. Kira-kira 15 menit sebelum zuhur.
Dan waktu yang disebutkan sini awal waktu, akhir waktunya tadi, itulah yang dimaksud juga dengan waktu sholat duha. Berarti waktu sholat duha mulai jam berapa? 15 menit setelah matahari terbit. 5:30 sudah boleh atau belum saat ini? Sudah boleh. Sholat isyraq, sholat syuruk itu kita nunggu dari subuh ya, itu sampai jam segitu. Dia nunggu sampai 5:30, lalu dia lakukan sholat 2 rakaat. Nah itu sholat syuruk. Dan itulah waktu sholat duha di awal waktu. Dan sholat syuruk atau isyraq sama seperti sholat duha di awal waktu. Berakhir sholat duha berarti juga menjelang zuhur. Namun aturannya walaupun sebut waktu tadi, kalau waktu sholat Idul Adha itu lebih dipercepat dikarenakan mau menyembelih kurban. Sedangkan waktu sholat Id itu lebih diundur dikarenakan ditunda biar ada yang punya kesempatan bayar zakat fitrah. Nah syaratnya itu 3 tadi. Sekarang pertanyaannya lagi, sholat Id apa boleh dilakukan di masjid? Kan biasanya kita tahu itu di lapangan. Iya, dianjurkan di lapangan. Namun masih dibolehkan di masjid, kata Imam Nawawi, dibolehkan tanpa dianggap makruh sholat Id di masjid selama ada uzur. Ijma para ulama dibolehkan hal itu. Dan masih dibolehkan kalau dalam mazhab Syafi'i, masih dibolehkan juga sholat Id di masjid. Berarti sholat Id di lapangan itu bukan syarat. Namun Rasulullah SAW melakukan di lapangan. Kalau ada yang melakukan di masjid, sah atau tidak? Sah. Masih tetap sah. Misalnya, jenengan mau lihat nih, wah ini ada yang sholat di masjid, ya, sebagian ke lapangan gitu. Saya pilih yang mana? Ya sudah pilih yang paling dekat saja. Kamu yang mana? Ya, milih situ tidak masalah. Apalagi sholat Id itu untuk kebersamaan karena orang ngumpul ketika itu. Nah nanti tentang aturan-aturan lainnya tentang sholat Id nanti kita sambil lihat hadis-hadis yang ada. Nah sekarang kita lihat hadis yang kedua, hadis 146 dari Al-Barra bin Azib. Ia berkata, khatabana Nabi SAW yaumul adha ba'da sholah. Nabi SAW itu pada hari Idul Adha menyampaikan khutbah setelah sholat. Kemudian Nabi SAW menyatakan ketika itu, man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asoban nusuk, wa man nasaka qabla sholah fala nusuka lahu. Barang siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih seperti sembelian kami, sungguh ia telah menunaikan sembelian atau udhiyah. Abu Burdah bin Niyar, paman Barra bin Azib kemudian berkata, ya Rasulullah, inni nasaktu syati qabla sholat. Wahai Rasulullah, saya nyembelih kurbanku sebelum sholat. Wa araftu annal yauma yaumu aklin wa syurbin. Saya tahu hari ini Idul Adha itu waktunya makan-makan dan minum. Wa hababtu an takuna syati awwala ma yuzbahu fi baiti. Dan saya senang sekali kalau yang pertama kali saya sembelih atau yang pertama kali saya makan itu adalah ini hewan kurbanku ini. Kalau saya nanti potongnya setelah sholat, ya takutnya nanti nggak bisa saya santap ketika itu. Artinya dia pingin sarapan paginya dengan daging kurban sebelum sholat. Dia pingin sarapan pagi dengan daging kurban. Niatannya baik atau tidak? Oh baik sekali. Namun lihat bagaimana jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadzabahtu syati wa ta'azzaitu wa taghadzaitu qabla an atiya sholah. Dia katakan lagi, saya nyembelih kambingku untuk sarapan pagi sebelum saya itu sholat Idul Adha. Maka kemudian Nabi SAW itu katakan, syatuka syatu lahmin. Kambingmu itu hanya kambing biasa.
Bukan lagi jadi kambing kurban. Kenapa? Karena nyembelihnya sebelum sholat. Kemudian ya Rasulullah, fa inna indana anaqan hiya ahabbu ilayya min syatain, apa tujzi anni? Na'am, walan tujzi an ahadin ba'dak. Kemudian dia tanya lagi, laki-laki itu berkata lagi, wahai Rasulullah, kami masih memiliki kambing betina muda yang lebih kami cintai daripada 2 ekor kambing. Kambing betina muda yang lebih kami cintai daripada 2 ekor kambing. Apakah aku dibolehkan berkurban dengannya? Nabi SAW menjawab, iya, akan tapi tidak boleh seorang pun setelah kamu. Sekarang kita lihat penjelasan hadisnya. Hadis ini punya faedah yang pertama. Tadi kita lihat khutbah. Khutbahnya setelah sholat apa sebelum sholat? Setelah sholat. Berarti faedah yang pertama, khutbah sholat id itu sesudah sholat id. Dan sini saya sebutkan menurut pendapat 4 mazhab, khutbah sholat id itu 2 kali khutbah. Dianjurkan khutbah sholat id itu 2 kali khutbah seperti khutbah Jumat. Dasarnya karena tidak ada dalil yang melarang itu, dan asalnya khutbah seperti itu dulu. Dan ini disepakati 4 mazhab. Bahkan ada kata ijma, kesepakatan ulama dari Ibnu Hazm. Sehingga kalau mau menawar-nawar hal ini agak berat ini, karena 4 mazhab kayak begini sepakat. Bahkan ada kata ijma dari Ibnu Hazm. Maka saran saya mau cari amannya 2 kali khutbah seperti khutbah id, walaupun tidak pakai mimbar ini. Dia cuma sediakan kursi saja, berdiri nanti khutbah pertama, kemudian duduk lagi, mau berdiri ke khutbah kedua duduk, kemudian berdiri lagi untuk khutbah kedua. Ya, afdolnya itu 2 kali khutbah. Dan setelah saya tahu pendapat ini, saya ubah khutbah saya ketika khutbah id, saya ganti 2 kali khutbah semuanya. Terus faedah yang berikutnya lagi, isi khutbah boleh disesuaikan dengan kondisi. Karena tadi kan ada yang salah saat kurbannya tadi disembelih sebelum sholat. Nabi SAW sesuaikan dengan momen itu. Ini ada yang salah, dijelaskan sekalian. Maka Nabi SAW kalau sampaikan khutbah nggak monoton itu saja temanya, namun sesuaikan dengan kondisi. Ada yang punya masalah ini, Nabi SAW tiba-tiba naik mimbar terus langsung menyampaikan kayak gini. Sesuaikan dengan momen juga ketika itu. Ada sahabat yang sudah digaji oleh Baitul Mal untuk ngurus zakat. Nabi katakan padanya, kamu tugas semua menarik zakat itu dari orang-orang kaya itu, kamu narik. Satu dia kerja, narik itu, dia sudah digaji dari Baitul Mal. Dia narik, kemudian dia dikasih uang tips. Dikasih uang apa? Tips. Dia bawa pulang ini zakat ini yang sudah dia tarik, dia bawa ke hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, ini zakat yang sudah saya tarik. Namun mohon maaf, ini uang tips untuk saya. Ini zakatnya, yang ini uang tips. Langsung Nabi SAW naik mimbar, terus nyampaikan khutbah. Kemudian Nabi SAW itu katakan, coba kalau ada orang seperti ini cuma nongkrong saja di rumahnya, dapat nggak dia uang tips tadi? Dapat atau tidak? Tidak dapat. Berarti uang tips tadi kaitannya dengan apa? Pekerjaannya tadi. Padahal pekerjaannya sudah digaji. Berarti kaidahnya uang tips yang terlarang adalah ketika seorang sudah digaji oleh seorang atasan, kemudian dia dapat uang itu diam-diam tanpa persetujuan dari atasannya tadi, padahal dia sudah digaji, punya gaji pokok.
Kecuali kalau atasannya bilang ini gajinya, kalau ada uang tips kamu ambil aja nggak apa-apa, itu untukmu bonus. Wah, enak sekali. Namun kalau sudah digaji kayak tadi, dia nggak bilang kayak gitu, maka nggak boleh. Kalau diambil namanya uang khianat. Nabi SAW katakan tentang hadis ini, hadayal umal ghululun. Tips untuk pekerja semacam itu adalah ghulul. Ghulul itu uang khianat. Ya, ghulul itu uang khianat. Maka Nabi SAW sampaikan ceramah atau khutbah tadi sesuai dengan momen. Beliau naik mimbar sesuaikan dengan momen ini. Terus faedah yang lainnya lagi. Tidak boleh menyelisihi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditetapkan. Contohnya kalau dalam kasus ini kurban ya. Contohnya dalam kasus ini kurban tidak boleh disembelih sebelum sholat. Dianggap apa tadi? Cuma kambing biasa, bukan kambing kurban. Boleh dimakan atau tidak? Boleh. Namun statusnya bukan kambing kurban. Halal enggak? Halal. Ya seperti kamu makan sate lah. Halal itu. Namun kalau dianggap kurban, enggak kurban. Sama seperti orang itu kurban, namun dia tidak penuhi syarat-syaratnya. Karena dalam kasus ini nanti cerita terakhir itu ada tadi disebutkan anakon, ada kambing betina. Ini maksudnya yang kecil, dia masih kecil, di bawah umur standar untuk kurban. Kambing untuk standar kurban berapa tahun? Berapa tahun? 1 tahun. Ada yang di bawah standar ini masih di bawah standar. Rasulullah SAW katakan, ya itu boleh untukmu. Yang lainnya enggak. Oh berarti spesial untuk dia saja. Misalnya ada kambing, kok tidak memenuhi standar 1 tahun tadi, ya, baru misalnya 7 bulan, terus sudah disembelih jadikan kurban, dagingnya halal enggak? Halal, namun bukan disebut hewan kurban. Boleh dimakan enggak berarti? Boleh. Boleh nyate enggak dengan daging itu? Boleh. Namun kurban enggak? Enggak. Cuma makan-makan saja. Itu. Faedah yang berikutnya lagi, siapa yang melakukan ibadah sebelum waktunya tidaklah sah. Walaupun dalam keadaan tidak tahu. Siapa yang melakukan ibadah sebelum waktunya maka tidaklah sah. Walaupun dia tidak tahu hukumnya. Disuruh ulang. Contoh apa? Dia kerjakan sholat subuh jam 3:30, belum azan subuh. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah. Disuruh ulang enggak? Disuruh ulang. Ketidaktahuannya untuk ini dianggap tetap disuruh ulang. Wah, saya kan nggak tahu, ya. Saya nggak tahu waktunya. Saya kira itu sudah masuk subuh. Iya Pak, disuruh ulang itu ibadah tadi. Sama seperti ini dianggap kambingnya itu kambing biasa, berarti kalau mau kurban beli kambing lagi. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, asalnya hewan kurban yang belum memenuhi umur tidak sah untuk dijadikan kurban. Kan tadi diceritakan ini kambingnya masih kecil. Ada tadi sahabat yang tanya, laki-laki tadi yang tanya, Abu Burda, dia tanya, boleh enggak saya sembelih kambing ini masih kecil? Bagi dia boleh, yang lainnya tidak. Spesial berarti. Maka asalnya
kambing atau sapi atau unta yang ingin jadikan kurban harus memenuhi umur. Kambing berapa tahun tadi standarnya? 1 tahun. Sapi berapa Pak? 2 tahun. Unta? Waduh, nggak pernah ya. Sudahlah, sampai sapi aja. Berarti kalau sapinya belum sampai 2 tahun dijadikan kurban, maka dianggap bukan kurban karena tidak memenuhi standar umur. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hukum dari Nabi SAW bagi satu orang asalnya berlaku untuk lainnya. Asalnya berlaku untuk lainnya. Kecuali jika Nabi SAW khususkan. Asalnya hukum itu, kalau Nabi SAW menjelaskan hukum A, hukum B, hukum C, itu asalnya yang lainnya juga kena. Yang lainnya boleh laksanakan. Kecuali Nabi SAW spesialkan, nah untuk kamu saja, yang lainnya nggak boleh. Oh berarti cuma orang ini saja, yang lainnya tidak. Namun kalau tidak ada kalimat seperti ini dari Nabi SAW, berarti yang lainnya boleh. Contoh, Nabi SAW sampaikan kepada Abu Hurairah, saya wasiatkan untukmu lakukan 3 hal. Apa wasiat Nabi SAW pada Abu Hurairah? 1, sholat witir sebelum tidur. 2, lakukanlah sholat duha. 3, lakukanlah puasa sebulan itu minimal 3 hari. Ulang coba. 1, sholat witir sebelum tidur. 2, sholat duha. 3, puasa 1 bulan minimal 3 hari. Witir sebelum tidur berarti itu kan untuk Abu Hurairah, yang lainnya juga berarti boleh. Apalagi kalau sudah tahu nggak bisa bangun malam karena tidurnya telat, boleh sebelum tidur lakukan sholat witir. Dan sholat witir juga boleh nanti dilakukan setelah bangun tidur. Berarti kalau sudah dilakukan sebelum tidur, dia tidak tutup witir lagi nanti ketika bangun, cuma tahajud saja. Iya kan? Karena tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. La witrani fil lail, kata Nabi SAW. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Karena witir tambah witir jadinya genap. Iya kan? Ini disebut witir lagi. Apalagi yang kedua wasiatnya tadi pada Abu Hurairah, lakukan sholat duha. Kenapa Abu Hurairah lakukan sholat duha? Malamnya sibuk murojaah. Murojaah apa? Hadis. Karena 5 ribuan hadis yang Abu Hurairah hafal. 5 ribuan hadis. Butuh diulang-ulang biar hafalannya itu kuat. Manfaatnya lebih besar kalau dia mikirkan untuk bangun malam, dia mikirkan untuk sholat malam, yang ini nggak bisa dia ulang, hadis ini nggak bisa dia ulang. Maslahatnya lebih besar kalau dia jaga hadis. Itu. Maka ada suatu amalan, walaupun dia ini amalannya mungkin biasa, namun manfaatnya untuk umat. Dengan sholat malam dia bisa kalahkan. Seperti tadi orang sibuk belajar di malam hari, seperti Abu Hurairah, ya akhirnya tidak sempat sholat malam. Sibuk apa tadi? Menghafal hadis. Kita menghafal hadis enggak, sholat malam juga tidak. Musibah berarti. 2 pilihan tadi. Nah, enggak sholat malam, sholat malamnya diganti apa tadi? Duha. Sholat malamnya diganti sholat duha tadi. Karena nggak sempat bangun malam, sibuk murojaah hadis. Murojaah itu mengulang-ulang hadis terus gitu. Maslahatnya lebih besar untuk Abu Hurairah.
Namun itu berlaku juga untuk kita. Kita juga dianjurkan sholat duha dan boleh dilakukan setiap hari. Wasiat yang terakhir apa? Lakukan puasa 3 hari. Asalnya 3 harinya bebas. Kalau mau memilih bisa dengan ayyamul bid 13, 14, 15. Namun kalau tidak hari itu kita dapati tidak punya keluangan waktu, boleh ganti di hari lainnya 1 bulan Hijriah. Yang penting ada puasa 3 hari tadi. Hukumnya sunnah. 3 wasiat ini Nabi SAW tujukan kepada Abu Hurairah. Namun bagi kita pun boleh laksanakan. Berarti boleh witir sebelum tidur, boleh laksanakan sholat duha, boleh juga apa ketiga? Puasa 3 hari setiap bulannya. Baik, kita lanjut pertanyaan. Apakah sah melakukan sholat ketika azan dikumandangkan? Sahnya tetap sah. Namun kalau selain kondisi hari Jumat telat ketika azan saat imam itu naik mimbar, kita itu baru datang pas azan tadi, kondisi ini khusus. Nantinya dahulukan sholat tahiyatul masjid, baru kemudian mendengarkan khutbah. Saya menjual pakaian seharga 30.000, namun di label gantungan tertera harga lama 18.000. Karena karyawan ragu, maka karyawan menjualnya seharga 50.000, berarti dinaikkan. Bagaimana hukumnya? Apakah kelebihan pembayaran uang tersebut halal buat saya? Asalnya masih boleh. Kalau ini dia yang punya barang, kemudian dia mau menaikkan dari harga modalnya tadi. Kalau dia itu modalnya 30, ini saya masih belum paham, namun ini pemahaman saya. Ya, terus tertulis awalnya 18.000. Dia mau dapat untung berapa kali lipat dari, taruhlah ini modalnya 18.000, masih boleh. Misalnya dia jual 18.000 tadi modal, dia jual 70.000, sah. Karena untuk batasan keuntungan tidak dibatasi. Batasan keuntungan tidak dibatasi. Setiap akan sholat, saya sering mendapati ada bekas kencing sedikit di celana. Kemudian saya basahi bagian yang terkena kencing. Bagaimana sikap saya? Dan terkadang repot sekali kalau dilakukan saat di kantor tidak bisa ganti celana. Bisa dalam 2 kondisi ini jawaban pertanyaan ini. Yang pertama, kalau ini banyak was-was, ini kayaknya ada kencing yang keluar. Kalau banyak was-was, tinggalkan was-was tadi. Kata Nabi SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragu-ragukanmu, ambil yang yakin. Tinggalkan yang meragu-ragukanmu, ambil yang yakin. Kondisi kedua, dia yakin itu memang kencing yang keluar terus. Ya, dia yakin itu kencing yang keluar terus. Kalau memang yakin, maka konsekuensinya berarti harus ganti celana. Kalau itu najis. Namun ada 2 tadi ya. Kalau itu masih was-was, belum pasti dia, maka pastikan dulu. Sebab itu tahu itu adalah bekas kencing, bekas air, bukan bekas kencing. Jadi pastikan dulu. Ambil yang yakin untuk jadikan pegangan. Bolehkah kita witir setelah sholat isya langsung? Padahal kita misal ingin tidur jam 10 malam. Boleh. Dalam penjelasan Matan Al-Ghaya wa Takrib karya Al-Qadi Abu Syuja', dia sebutkan untuk sholat isya itu setelah sholat isya. Kalau tidak salah dia sebut 2, dia tidak salah tersebut 3 rakaat setelah sholat isya atau 5. Taruhlah ini 3 yang dimaksud, maka yang dimaksud kerjakan 2 untuk ba'diyah isya, 1 rakaat untuk witir. Kalau 5 yang dimaksud berarti 2 rakaat ba'diyah isya, 3 rakaat untuk witir. Berarti masih boleh. Itu setelah isya langsung. Ustaz, kenapa masih banyak sekali orang beribadah dengan musik padahal yang diperbolehkan hanya untuk anak perempuan saja? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Ini sudah tahu hukumnya tadi. Asal ibadah itu tidak dengan nyanyi-nyanyian. Asal ibadah, ibadah tidak diiringi seperti itu asal ibadah.
Kalau ibadah diiringi dengan nyanyian, berarti orang akan mau mendengar nyanyiannya, bukan mendengar ibadahnya. Coba nanti renungkan sendiri. Saya mendapat uang tips dari orang lain saat saya survei lokasi untuk perizinan. Uangnya sekitar lebih dari 500.000 di tempat saya dulu. Uang tips ini sepertinya sudah dilazimkan, diambil oleh yang mendapatkan. Bagaimana saya menyikapinya? Menyikapinya adalah tidak dimanfaatkan. Kalau sudah terlanjur dimanfaatkan, keluarkan uang itu lagi. Taruhlah dulu pernah manfaatkan uang tips ini 500.000. Maka 500.000 jenengan ambil lagi, seolah-olah ambil lagi dan salurkan untuk kepentingan umum. Bank fasilitas sosial atau bantu orang miskin. Bisa salurkan untuk itu. Bagaimana jika menjamak sholat maghrib dan sholat isya dikarenakan alasan mengantuk? Karena masih anak kecil dan seandainya sholat isya tidak dijamak, maka anak tersebut tidak sholat isya. Anak tidak wajib sholat. Cuma dianjurkan ketika 7 tahun diperintahkan sholat. 10 tahun belum balik juga, misalnya 10 tahun belum mau sholat dipukul. Namun kalau dia memang kondisi ngantuk nggak bisa sholat isya, ya sudah. Namun biasakan untuk anak tidur setelah sholat isya. Taruhlah dia anak laki-laki nggak bisa pergi ke masjid dengan bapaknya misalnya, sudah dia sholat isya dulu di luar di rumah, baru kemudian dia tidur. Masih punya kesempatan. Misalnya ini sudah azan isya nih, ya sudah sholat, langsung tidur. Dia tidak diberikan kewajiban untuk ke masjid. Kewajiban ke masjid bapaknya berarti. Saya sholat tahajud tidak pakai surat, hanya Al-Fatihah saja karena kerinan waktu mendekati azan subuh. Oh ya, berarti cuma kejar surat Al-Fatihah supaya dapat sholat tahajudnya. Sah atau tidak? Sah. Ya, secara sah dia tetap dapat sahnya berarti. Mengenai daging yang diperoleh dari kurban, apakah diharuskan untuk segera mengolahnya atau memasaknya, atau boleh menyimpan daging beberapa waktu karena belum sempat memasaknya? Hari tasyrik itu secara bahasa, tasyrik itu artinya mengeringkan daging setelah kita dapatkan daging tadi. Daging itu dikeringkan. Secara bahasa tasyrik itu artinya itu. Berarti kalau pertanyaannya seperti ini, berarti boleh nggak nunda seperti tadi? Dikeringkan kan nanti makannya, olahnya kan nanti kapan-kapan. Iya kan? Berarti diperbolehkan. Karena secara istilah tasyrik artinya itu. Jadi jawabannya dengan pengertian tasyrik saja. Bagaimana jika masbuk saat sholat id? Dan waktu itu saya telat, sehingga sholat ikut shaf baru, yaitu di belakang shaf wanita. Secara hukum sah. Namun kamu di belakang perempuan itu musibah bagi kamu yang telat. Dan jika masbuk takbir setelah tahiyat berapa kali? Jadi gini, masbuknya dia dapati kurang berapa rakaat, dia tinggal tambah. Kurang 1 rakaat berarti tambah 1 rakaat. Sekarang masalah takbir zawaidnya berarti sini ya. Jika masbuk takbir setelah tahiyat berapa kali Ustaz? Asalnya gini, dia dapati imam, dia rakaat pertama, namun imam rakaat kedua. Berarti kan takbir zawaid rakaat pertama kan 7. Takbir tambahan ya 7 kali. Takbir zawaid atau takbir tambahan untuk rakaat kedua 5 kali. Misalnya dia telatnya di rakaat kedua, dapat imam lagi takbir 5 kali tadi, dia ikut takbir yang 5. Enggak pakai takbir yang 7 untuk dirinya, namun ikut imam. Maka kaidahnya untuk orang yang telat sholat id, dapati imam takbir tambahan, imamnya takbirnya berapa kali, dia ikut itu. Dan ingat, takbir zawaid itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Seandainya ada imam itu lupa, takbir zawaid lupa, langsung baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, langsung masuk Al-Fatihah. Perlu nggak makmum teriak subhanallah? Perlu nggak? Tidak perlu. Ya lupa, gimana lagi? Dia lewati itu. Karena ingat, kaidahnya sudah masuk baca surat Al-Fatihah, tidak boleh kembali ke sunnah sholat, tidak boleh tinggalkan wajib yang rukun tadi, kembali kejar sunnah yang takbir zawaid. Nggak boleh orang tinggalkan yang wajib demi yang sunnah. Maka dia lanjut.
Nanti kalau jamaah teriak-teriak kayak tadi sudah lanjut aja terus, nggak pedulikan jamaah. Habis sholat baru beritahu aturannya kayak gini. Mungkin jamaah belum tahu. Namun saya mohon maaf saya salah tadi. Nggak baca takbir zawaid. Dia nggak takbir tambahan 7 kali atau 5 kali tadi. Sholatnya sah. Bagaimana qaza itu? Qaza itu secara kaidah artinya menggundul sebagian, tinggalkan sebagian. Seperti rambutnya model anak apa itu? Pang. Mohawk. Ya. Di sini digundul ya, bukan tipiskan ya, namun gundul. Ini gundul sebagian, set. Ini gundul habis. Ini gundul, tinggal ini. Nah. Banyak kan pemain bola kayak gitu kan? Nah, diikut anak-anak muda. Itu namanya qaza. Qaza nggak boleh. Bagaimana bacaan Al-Fatihah untuk makmum? Ada 2 hukum masalah ini. Bacaan Al-Fatihah itu bisa jadi bacaan Al-Fatihah imam itu jadi bacaan untuk makmum, artinya makmum tidak baca lagi. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah itu bagi imam nanti dia baca dulu, kemudian nanti setelah waladhdallin amin baru nanti makmum baca Al-Fatihah untuk dirinya sendiri. Walau alam sampai saat ini saya masih memegang pendapat bacaan imam jadi bacaan makmum. Jadi imam sudah baca Al-Fatihah, makmum cukup dengar. Dan itu sudah jadi bacaan untuknya. Kedudukan sholat sunnah rawatib dan tahiyatul masjid seperti apa Ustadz? Boleh menggabungkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat rawatib. Saya ulang, boleh gabungkan niat sholat tahiyatul masjid dengan rawatib. Nantinya masukkan saja dalam niat rawatibnya. Jadi kerjakan rawatib saja maka tahiyatul masjid sudah masuk di dalamnya. Sahkah sholat Jumat yang dilakukan di jalan raya, yang khutbah dan imamnya juga di jalan raya? Nah, diberi contoh lagi seperti kemarin itu. Sah, secara hukum itu sah. Dan sebagian ulama masih berpendapat seperti ini, masih boleh dilakukan di luar dari masjid tadi. Saya pernah membahas masalah ini dan secara hukum masih sah. Saya mau bertanya, saya sedang kuliah di jurusan fisioterapi dan di kuliah saya tersebut mempelajari tentang anatomi tubuh manusia. Saya ada jadwal kuliah tentang materi tersebut. Berhubung dalam satu kelompok saya laki-laki sendiri, yang lainnya perempuan, saya dijadikan sebagai contoh atau bahan praktek oleh dosen saya. Saya buka baju, kemudian dada, lengan dan punggung dicoret-coret pakai spidol. Kalau saya nggak mau. Kalau ada apa istilahnya itu yang patung kayak, itu kalau bisa ada, itu jadi keringanan lebih bagus daripada orang hidup dimainin-mainin gitu. Ditanya di sini kalau spidolnya itu ada, boleh nggak? Sisa ini saya pakai untuk sholat, kalau saya mandi membersihkan coretan tadi, mandi bersihkan itu coretan tadi, karena coretan nanti dikhawatirkan akan timbul lapisan baru nutupi air sehingga ketika wudhu air nggak masuk di permukaan kulit. Kalau kondisinya seperti itu, ya dibersihkan. Sedangkan waktu sholat sudah mau habis. Wah, ini berarti nunda-nunda karena ada pelajaran tadi. Baiknya kerjakan sholat di awal waktu sebisa mungkin. Dan badannya tadi dalam keadaan bersih. Wallahu a'lam. Jadi itu saja yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. InsyaAllah pekan depan kita bertemu lagi seperti biasa dengan bahasan Kitab Bulughul Maram, Kitabun Nikah. Baik, itu saja. Mudah-mudahan manfaat dan bawa berkah bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.